Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan lihat 4 saham yang kiranya menarik untuk teman-teman perhatikan di waktu-waktu mendatang. Untuk IHSG teman-teman, hari ini ditutup dengan positif ya, mengalami kenaikan 0,59%. Terpantau IHSG masih mampu mempertahankan area supportnya, di mana area supportnya di 6.777 sampai 6.746. Sempat mencetak area low di 6.738, menjebol area supportnya walaupun pada closing time frame daily ya teman-teman, berhasil kembali mengalami kenaikan. Resisten terdekat akan menguji area 6.869 serta kalau bisa bertahan ada potensi naik ke area 6.955. Pada gambar IHSG ini terdapat angka di 7.013. Area tersebut merupakan area target daripada cup and handle dengan neckline di area support yang ada di kisaran 6.777 sampai 6.746. Jadi ada potensi naik setidaknya kembali ke atas area 7.000. Dan kalau misalnya berhasil kembali ke atas 7.000 tentu akan sangat menarik bagi pergerakan IHSG karena bisa saja membentuk double bottom besar, yang artinya pergerakan akan jauh lebih menarik, terutama untuk saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG. Kalau IHSG-nya dikasih kesempatan koreksi teman-teman, silahkan perhatikan area support dari saham-saham yang berhubungan dengan IHSG, terutama saham-saham blue chip. Kalau kita lihat data di rti.co.id, closing hari ini ditarik ya teman-teman, hingga bisa close di area 6.811. Tetapi sayangnya transaksi hari ini cukup minim, sekitar 7,4 triliun saja. Dengan 300 saham mengalami kenaikan, 221 diantaranya turun dan 200 diantaranya tidak mengalami perubahan. Kalau kita lihat di investor chart di net foreign buy regional market, terpantau asing kembali melakukan net buy 493 miliar. Di mana net foreign buy-nya ditujukan kepada 5 saham teratas ataupun 6 saham teratas, ada BRI, BCA, Antam, Telkom, MDKA, dan BNI. Ada 3 bank besar di antara 6 saham yang dibeli asing. Itu 6 saham utama ya teman-teman. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah ASI. Saham ASI pada perdagangan hari ini terpantau mengalami kenaikan 1,67%. Salah satu saham blue chip ya teman-teman, yang membentuk sebuah pola yang cukup baik. Posisi sekarang berada di uptrend channel dan terlihat ketika berhasil menutup gap di area 5.800, terpantau ASI masih terus mampu bertahan di atas uptrend channelnya. Area support terdekat ada di 5.950 sampai 5.850. Dan terpantau di area tersebut juga ASI mampu bertahan. Resisten terdekat ada di area 6.100. Kalau misalnya ASI berhasil break, akan mengkonfirmasi sebuah pola yaitu cup and handle dengan neckline di 6.100 dan potensi kenaikan ke area 6.575. Akan menjadi hal yang sangat menarik ya teman-teman kalau berhasil break pada perdagangan mendatang, serta berhasil menyelesaikan target karena akan membuat uptrend channel daripada saham ASI terus terjaga. Untuk teman-teman yang mau buy on breakout, bisa pantau pada perdagangan mendatang. Ketika terkonfirmasi break dari 6.100, silahkan buy on breakout dengan target ke area 6.575.
Ketika 6100-nya berhasil di break teman-teman, resisten berikutnya adalah di 6275. Dan ada potensi juga kalau bisa break, artinya bisa menguat jauh lebih tinggi. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah SMRA. Saham dari sektor properti. SMRA sendiri hari ini ditutup naik 7,62%. Sebuah kenaikan yang cukup lumayan, di mana bisa teman-teman lihat kenaikan hari ini cukup didukung dengan volume. Kita sempat membuat analisa untuk area support daripada SMRA ada di kisaran 535 sampai 525. Terpantau kena area support dan hari ini menikmati cuan 7,62%. Sekaligus dengan kenaikan SMRA hari ini membuat ascending triangle-nya terkonfirmasi ya teman-teman, dengan potensi kenaikan ke area 600. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, kalau dikasih turun 550, 540 sangat menarik untuk bisa buy on weakness. Seperti yang kita lihat bersama teman-teman bahwa sebelumnya SMRA-nya berhasil breakdown dari 550, area sideways lebar yang sudah cukup lama terbentuk, tetapi yang menarik adalah SMRA-nya kembali mampu bertahan ataupun kembali berhasil masuk ke area 5.500. Silakan teman-teman pantau area support yang ada 550-540 dengan potensi kenaikan ke 600. Jadi kalau dikasih turun dengan low volume bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Untuk saham berikut yang akan kita bahas hari ini masih dari sektor properti, yaitu adalah BSDE. Kita akan gunakan time frame yang lebih besar di time frame weekly. Kalau kita lihat teman-teman, pada perdagangan hari ini akhirnya mengkonfirmasi area resistennya berhasil di break ke atas, di mana resistennya di 1025 dan closing hari ini ada di 1035. Perlu diingat, ini adalah time frame weekly, artinya pergerakan dalam satu minggu, di mana candle minggu ini di mana plus 4,55% baru mencerminkan 2 hari ya teman-teman, yaitu Senin dan Selasa. Dan ketika berhasil break, sebenarnya ini cukup bagus karena berhasil membuat sebuah pola, yaitu double bottom. Ini adalah bottom yang pertama dengan area low di 875. Dan ini adalah area bottom yang kedua. Kalau kita lihat teman-teman, potensi kenaikannya kita ukur dari area bawah sini, lalu kita letakkan sampai area neckline, dan kita berasumsi terkonfirmasi breakout. Ada potensi naik setidaknya ke area 1170 dan akan menjadi saham yang sangat menarik juga kalau ternyata di akhir minggu ini berhasil break dari resisten berikutnya di 1065. Karena kalau berhasil break dari 1065, ini akan menjadi rounding bottom, dimana rounding bottomnya cukup besar, yang artinya juga bisa naik jauh lebih tinggi dari area 1170. Untuk area support terdekat teman-teman daripada saham BSDE, teman-teman bisa gunakan area 1025 sebagai area support dan juga neckline. Kita bisa gunakan area 1025 sampai area 1000. Seperti yang kita tahu bahwa 1000 adalah angka psikologis ya teman-teman. Jadi kalau dikasih kesempatan turun sampai area tersebut, cukup menarik untuk buy on weakness. Kalau 1000-nya jebol, tentu ada potensi turun ke area 980, bisa saja ke area 965. Jadi di sini kita tandain ada 2 area support bagi saham BSDE. Untuk teman-teman yang mau buy on breakout, mau nunggu konfirmasi, boleh tunggu sampai closing weekly ya teman-teman, atau di hari Jumat.
untuk memastikan BSDE beneran breakout dan tidak false break. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah DRMA. Saham DRMA adalah salah satu saham yang belum lama ini berhasil menciptakan all time high di area 910 dan salah satu saham yang naik sangat kencang ya teman-teman, dimana sempat sideways di area 575 lalu boom naik sekitar 57% lebih, sebuah kenaikan yang luar biasa dahsyat. Dan kalau kita lihat di time frame daily-nya teman-teman, ada pola yang sangat menarik, yaitu di sini ada bullish pennant. Kalau kita lihat bullish pennant-nya memang sudah berhasil breakout dan ada potensi menuju ke area all time high kembali di area 910. Untuk bullish pennant-nya sendiri, kalau kita ukur menggunakan pola yang ada potensi sebenarnya masih lanjut naik setidaknya ke area 960 yang merupakan area target daripada bullish pennant-nya ya teman-teman. Tetapi sebelum menuju ke 960 tentu DRMA harus bisa breakout dulu dari area all time high-nya di 910, dan akan menjadi hal yang sangat menarik kalau misalnya DRMA-nya berhasil breakout tanpa koreksi. Artinya ini bisa menjadi rounding bottom yang lebih besar dan ada potensi tentu untuk break dari 910, menyelesaikan target ke 960 serta menyelesaikan potensi kenaikan. Setidaknya masih ada 210 poin ke atas dari area 910. Untuk teman-teman yang mau buy on breakout tentu harus menunggu break dari 910 dulu. Kalau misalnya teman-teman yang mau buy on weakness, kalau misalnya dikasih kesempatan turun teman-teman di area 845 sampai kisaran 830 ya, bisa digunakan sebagai area support 1, dan untuk area support 2 nya bisa gunakan area 785. Jadi area tersebut merupakan area support yang bisa digunakan, di mana yang terdekat adalah di area 845 sampai 830, lalu area support 2 nya adalah di kisaran 785. Perlu dicatat bahwa saham DRMA ini adalah salah satu saham yang uptrend dan masih ada potensi untuk mengalami kenaikan, walaupun memang akan menyentuh area all time high yang artinya ada potensi juga untuk tertahan di area tersebut. Kalau dikasih kesempatan turun bisa jadi kesempatan buy on weakness dengan target 960. Jadi total pada video hari ini kita ada bahas 4 saham. Yang pertama saham ASI, yang kedua dari sektor properti, Summarecon, BSDE, dan yang terakhir adalah DRMA. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.